Masih dengan tema kita waktu-waktu terbaik untuk setiap sholat. Nah sebelum lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Oh kebesaranmu Tuhan. Ibu-ibu di sini siapa yang kadang-kadang qadarullah aduh sedih banget masih suka ninggalin sholat angkat tangan. Ayo. Subhanallah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Gimana sih ibu kenapa? Coba saya mau nanya coba. Kenapa nih? Ya karena kerjaan saya kadang nggak bisa ditinggalin Kak, kadang anak rewel. Terus apa lagi? Wih, ibu kayaknya lebih sibuk daripada presiden ini ya? Ya Bu ya. Oh ya Kak, kadang ke sawah, ke kebun. Oh ya Allah. Sawah ke kebun, Panen, sholat. panen bawang. Panen bawang ya Allah. Padahal siapa yang menciptakan bawang? Oh, Siapa yang ngasih rezeki? oh. Aku berani-beraninya ditinggalin. Astagfirullahaladzim. Ya. Maaf Kak, karena saking sibuknya. Jangan minta maaf sama saya. Ya Allah. Maaf ya Allah. Kalau Allah tiba-tiba nggak numbuhin bawang-bawang di muka bumi ini lagi gimana hayo? Jangan. Nah ya makanya. Ya udah Bu, makasih Bu. Ya Allah, subhanallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, berbicara tentang orang yang suka meninggalkan sholat Bunda Tuti, boleh bertanya dong. Baik. Kan udah pasti nggak boleh ya Bunda ya. Iya. Tapi tuh kadang-kadang ya Allah hiruk pikuk dunia ini kadang-kadang ya. Betul. Saking manis ya kadang-kadang bikin kita lupa sama dunia akhirat. Astagfirullah. Nah itu gimana kalau kita sibuk banget sampai sholat tuh di akhir-akhir waktu. Iya. Bahkan meninggalkan sholat berani kayak oh iya tadi gak sholat ya. Gimana cara merubah kebiasaan itu Bunda? Subhanallah, mohon Terima kasih tausiahnya. Kak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda orang-orang yang beriman, lihat di surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib dan yang mengerjakan sholat. Ada yang mengerjakan sholatnya tepat waktu, ada yang mengerjakannya pertengahan waktu, ada yang mengerjakan sholatnya akhir waktu, dan bahkan ada orang yang mengerjakan sholatnya tidak sama sekali. Nah kita termasuk golongan yang mana nih? Yang tepat waktu, yang pertengahan waktu, yang akhir waktu, atau meninggalkan waktu? Nah ini. Maunya sih yang awal waktu maunya. Masya Allah, Bunda. pengennya kita kan sholat abdolnya utamanya di waktu sholat atau di awal waktu, betul? Tapi pertanyaan Bunda siapa tadi namanya? Yang sibuk banget? Bunda Tati, Muti, Tati, Tuti, ya Allah. Itu sibuknya ya Allah luar biasa, urus ini, urus itu. Ingat kita semuanya orang sibuk, orang penting. Makanya ketika sholat itu waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj, nah ada dialog antara Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, jangan 50 waktu diterima sholat. Ingat umatmu itu nanti di akhir zaman tidak mungkin bisa melaksanakan sholat 50 waktu. Sampailah meminta perkeringanan kepada Allah 5 waktu sampai 5 waktu. Nah kalau sampai 5 waktu saja kita meninggalkan la ilaha illallah. Itu berarti kita mengundang murkanya Allah. Berarti imannya menurun. Bagaimana kita kalau sampai meninggalkan sholat apalagi disengaja. Ya udah lihat di surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat yaitu yang melalaikan dalam sholatnya. Melalaikan dalam sholatnya aja sudah celaka, pendusta agama. Apalagi meninggalkan dengan sengaja. Lalu bagaimana agar kita tidak meninggalkan sholat? Ingat, takutlah kepada Allah. Allah tidak minta apa-apa, hanya taat kepada kita. Karena Allah gak butuh kita. Iya, kita yang butuh Allah. Paling enak tuh kalau gini, kita punya handphone. Benar. Handphone kita aja pasti kita kasih cover. Iya. Sholat kita kok gak kita kasih cover. Sunnahnya ditinggalin, na'udzubillahi min dalik.
wajibnya ditinggalin juga. Makanya kalau udah berani ngambil yang sunnah, insya Allah wajibnya kejaga gitu ya Bunda ya. Betul. Amin. Terima kasih pengingat ya Bunda Tuti. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dong semuanya, luar biasa sekali. Nggak ada alasan ya Bapak Ibu sholat di mana aja boleh. Di sawah juga boleh kan sholat Bisa. kalau nggak ada najis kan? Oh justru pahalanya lebih besar itu. Oh kenapa? Jadi syiar kan. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, udah ada Ustadz di sini. Artinya sekarang kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ibu-ibu, siapa nih yang beruntung maaf tangan kiri? Ustaz bertanya. Ah ini Bu. Ada suaranya loh jamaah yang ada di rumah, ibunya gitu. Berdiri Bu. Silakan lihat kamera sana. Namanya siapa Bu? Perkenalkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Oh saya mau nanya, Saya mau nanya. Ibu Saya mau nanya. perkenalkan nama. ibu namanya siapa? nama saya Ibu Turini dari Kecipir Blangko, apa ya? Kabupaten Brebes, Kecamatan Losari. Ibu Turini, Bunda Tuti, Bu Turini lagi. Tadi Bu siapa? Bu Warni, Bu Uti, Tati. Tati, Bunda Tuti, Ibu siapa namanya? Turini. Ibu Turini. Bu Turini. Turini. Bu Ustadz, Turini, Ustadz tetap saya Ustadz mau Maulana tanya sama kan? Bu Turini. Ya. Bu Turini, Ya, kapan bagusnya salat duhur? bagusnya sholat duhur. Ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nanya lagi ya Pak. Saya kan kalau sholat kan sering telat. Ya. Udah. Ngapain Bu nanya lagi? Dipakai mic-nya Bu, dipakai mic-nya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu, sampun. Matur nuwun sanget nggih. Matur nuwun sanget. Kalau orang Jawa bilang matur nuwun sanget Ustadz. Sampun nggih. Iya Bu. Ketawanya bagus sih. Bagus. Ustadz tadi kenapa sih Ustadz tadi nanya seperti itu Ustadz? Saya nanya kadang-kala ada orang menyepelekan waktu. Oh gitu, ya udah deh. Ustadz tolong pertajam dalam tausiah, silahkan. Oke, izin Habib, izin Bunda. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Salat itu sudah diatur waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah diatur waktunya. Salat penuh itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Mulai dari subuh hingga waktu duhur, dari asar maghrib serta isya. Waktunya subuh itu dimulai terbitnya fajar hingga terbit matahari. Kasih tepuk tangan Bu. Ya Allah Ustadz. Duhur itu dimulai setelah condongnya matahari dari pertengahan langit hingga masuk asar. Waktunya asar ketika bayangan sesuatu benda sama dengan ukuran aslinya. Sampai matahari terbenam berarti maghrib sudahlah masuk hingga hilang awan senja merah. Sedangkan isya habis waktu maghrib hingga masuk waktu subuh. Siapa yang dapat melaksanakannya dengan tepat pada waktunya. Semua itu demi bekal akhirat. Hanya Allah yang mampu membalaskannya. Dengerin. Jadi waktu suduhur yang terbaik ketika matahari di tengah tergelincir sedikit. Maka sudah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai benda bayangan itu sama ukurannya. Nah, berarti sama. Digaris dulu sini, garis lagi sini. Nah, kalau sama bayangannya berarti waktu asar sudah masuk. Nah, Ustadz bisa nggak salat di akhir waktu? Jangan, karena pahalanya berkurang. Sebaiknya salat tepat waktu. Bagus kalau bisa nungguin waktunya. Jamaah, Yeay. mohon maaf ya di rumah.
Kalau salat tepat waktu, insya Allah bagaikan orang berkurban seekor onta. Amin. Mundur 30 menit seekor sapi. Subhanallah, amin. Mundur lagi 30 menit berikutnya 1 jam berarti seekor Kambing. Kambing. Kambing, domba. kambing. Ya. Lambat lagi 30 menit. Ayam. Emang boleh kurban ayam? Enggak, bukan berkorban. Bersedekah seekor ayam. Oh. Karena kurban itu harus 4 kakinya. Harus 4 kakinya. Terus lambat lagi, Hah? maka sebutir telur. Subhanallah. Maka orang yang tidak salat kotorannya. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillah. Ya Allah. Tapi jazakallah khair, Ustadz Maulana pengingatnya pada pagi hari ini sangat masuk akal sekali ya Bu ya. Dan insya Allah harus nempel di kepala kita ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat guru-guru kita semuanya. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya nih. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya semua Bu, ayo angkat tangannya, ayo yang semangat saya pilih. Oh yang ini deh boleh deh Ibu, maaf tangan kiri ya Ibu silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Azhar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tempat saya diving kemarin, aduh cantik banget ini. Tanya dong Ustadz, Ya silahkan. di sini kan pembahasan masalah waktu-waktu terbaik untuk sholat. Mm-mm. Nah di sini kami ingin bertanya pada Habib Usman, Ya. Boleh, Ibu silakan. masalah waktu terbaik untuk sholat istikharah. Oh kalau ada permintaan gitu ya Bu ya. Pertanyaan untuk waktu sholat istikharah itu kapan sih waktu yang terbaik gitu. Baik, terima kasih Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini jamaah dari Bangka nih, dari Belitung ya Bu ya? Dari Belitung nih Babel, pertanyaannya. Bangka Belitung. Bangka Belitung ini tapi dari daerah Belitungnya nih Beb nih. Allah. Nah pertanyaannya adalah kapan waktu terbaik untuk sholat istikharah kalau kita punya banyak permintaan ya Bib? Mohon tausiahnya. Akhir afwan, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba ingin bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. Tidak ada seorang hamba yang mengetahui kejadian masa depan yang akan datang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk jalannya, yakni dengan cara salat istikharah. Salat istikharah adalah meminta 2 pilihan. Salah satunya, ya Allah berikanlah pilihan yang terbaik dalam pekerjaanku, dalam jodohku, dalam urusanku. Atau meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah daripada setiap pekerjaan, perbuatan yang aku lakukan, Allah kasih jalan yang terbaik yang Allah berikan keridhaan di dalamnya. Sehingga Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Allah pertemukan dengan manusia yang bisa menolong. Allah pertemukan dengan manusia yang bisa membantu. Allah pertemukan dengan hamba Allah yang jujur, yang baik. Sehingga pekerjaan yang dilakukannya ataupun urusan yang dikerjakannya Allah kasih kemudahan di dalamnya. Ataupun ketika dia berharap agar Allah berikan dia jodoh. Kasih jodoh yang terbaik ya Allah yang membahagiakanku di dunia dan di akhirat. Yang sekumpul surga. Bukan hanya bikin masalah, bukan jadi ujian, bukan jadi sebuah hal cobaan. Atau bahkan istri ataupun anak tersebut menjadi musibah yang besar dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu istikharah, minta kepada Allah agar Allah tunjukkan jalannya. Sehingga jalan tersebut menjadi apa? Menjadi kebaikan dan keberkahan. Kalau misalkan ada hamba yang dimana jalannya tidak baik, mungkin itu adalah cobaan bagi hamba tersebut. Agar apa? Agar dia semakin tegar, semakin kuat, semakin hebat. Dan semakin bisa mengerti dan memahami bahwasanya dunia ini penuh tipu dan daya. Dan upaya kecuali semua hanya Allah yang bisa menolongnya. Ayo kita harus memahami kapan sih waktu yang terbaik? Kapan sih waktu untuk istikharah? Istikharah bisa dilakukan kapanpun. Tapi ada waktu yang terbaik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil fardhah." Siapa orang yang ingin mau sholat istikharah, yakni jika salah seorang di antara kalian bertekad kuat menginginkan satu urusan diselesaikan oleh Allah, ingin urusannya dimudahkan oleh Allah, ingin urusannya digampangkan atau dibukakan pintu jalan keluarnya, Allah maftah lana abwabar rahmah wa ni'mal barakah.
dibukakan pintunya. Kapan waktunya? Maka kerjakanlah, yakni sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Ada ulama yang menjelaskan bahwasanya sholat fardu, sholat istikharah. Sholat subuh, ya kan, subuh itu nggak ada badiah, tapi gobliyahnya atau sebelumnya. Atau bahkan sholat zuhur setelahnya. Sholat asar setelahnya nggak ada, jadi sebelumnya. Terus sholat apa lagi? Sholat maghrib sebelumnya, ada yang menjalankan, ada yang tidak. Tapi ba'danya, ba'diyah maghrib, maka sholat istikharah baru ba'diyah. Terus kapan lagi? Ba'diyah isya istikharah. Atau istikharah baru sholat ba'diyah isya. Jadi di sini ditekankan, kerjakanlah fariyaka rak'atain min ghairil faridah. 2 rakaat setelah sholat fardu itu akan mengabulkan daripada permintaanmu. Dan ketika orang yang bermunajat kepada Allah ba'da fardunya 2 rakaat, maka ini yang dikatakan sholat istikharah yang lebih afdol. Masya Allah, intinya adalah sholat wajibnya dulu ditunaikan, habis itu baru kita boleh menunaikan sholat sunnah istikharah gitu ya Bib ya. Baik, jazakallah khair, Habib luar biasa sekali. Jamaah, siapa yang mau bertanya lagi Bu, boleh angkat tangan Bu. Ayo, dari mana nih? Dari Bangka atau dari Belitung atau dari Brebes ya? Dari Brebes dulu deh, boleh deh, silahkan. Ibu, ya maaf tangan kiri ya Bu ya. Silahkan, jangan, yuk berdiri. Berdiri Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kasdini dari Majelis Taklim Nurul Falah. Saya mau bertanya dengan Ibu Tuti. Ya, Bu Kastini, apa pertanyaannya Bu? Apakah benar waktu terbaik untuk zikir? Waktu di antara sholat maghrib dan isya. Masya Allah, terima kasih. Bacaannya apa Bunda? Oh gitu boleh. Terima kasih Bu Kastini pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu zikir terbaik bener gak sih Bun? Katanya dari waktu maghrib ke isya, terus bacaannya apa? Terus Oh, kalau di baik. luar waktu itu boleh gak sih kita berzikir? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, subhanallah. Ibu pertanyaannya bagus ya, dimulai assalamualaikum, diakhiri assalamualaikum juga ya. Nah, kita kan setiap hari itu banyak kegiatan, betul nggak Bunda? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan kita udah tidak bisa kita hitung. Tetapi ketika kita dalam berkegiatan jangan lupa zikir kepada Allah. Bolehlah teman-teman semua, sahabat semua, bunda sayang semua dimanapun berada menonton Islam itu indah. Hari ini, pagi ini, tapi tolong hatinya terus berzikir kepada Allah. Sebut nama Allah dalam detak jantung kalau bisa. Dek, dek, dek. Kita ucapkan Allah, 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 Allah. Ya, kata Allah kan berfirman, fadkuruni. Kata Allah, ingatlah kepadaku, adzkurkum. Maka aku akan mengingatmu. Kalau kita mengingat Allah di setiap waktu, setelah sholat maghrib, setelah menjelang sholat isya, apakah itu benar waktu yang paling tepat? Benar. Kenapa? Karena dari sholat maghrib menuju sholat isya itu malaikat sedang menunggu kita. Malaikat yang sip-sipan dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Kalau bisa setelah sholat maghrib kita usahakan berzikir. Jangan setelah assalamualaikum lantas jalan. Tapi bagaimana bagusnya? Kita baca dulu istighfar 3 kali. Kan tadi Ibu bertanya apa bacaan zikirnya ya? Nah banyak bacaan zikir. Terutama setelah sholat baca dulu istighfar 3 kali. Artinya apa? Ketika kita sholat barangkali dari rakaat pertama sampai rakaat ketiga ada sedikit kita tidak khusyuknya. Atau lagi sholat ingat yang lain, lagi sholat sampai lupa rakaat, betul nggak? Nah kita istighfar ya Allah, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Lalu baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca lagi, Allahumma ajirna minan nar. Baca apa lagi? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ibu hafal nggak?
Wa ilaika ya'udus salam. Fahayina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata daros salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baca lagi surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak Binas, ayat kursi ya. Dan intinya baca subhanallah, tasbih, hamdalah, alhamdulillah, takbir Allahu Akbar 33 kali. Itu biasakan. Lalu berdoa. Begitu Kak Caca. Masya Allah, tabarakallah. Jadi zikir itu setiap saat. Ini lagi nonton Islam itu indah juga dalam hati tetap berzikir. Mau sebut nama Allah boleh, mau bertasbih Tasbih boleh, istighfar boleh, apapun boleh. Yang penting hati itu harus bunyi terus ya. Bunyi terus karena dalam akhir zaman gini, zaman banyak fitnah dan segala macam. Benar. Harus kuat-kuatin kita koneksi sama Allah insya Allah. Benar, Jazakallah benar, khair. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih Bunda Tuti, luar Sama-sama, biasa Kak Caca. sekali. Jamaah. Yeay. Saya kasih kesempatan lagi deh yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya dong. Siapa yang mau bertanya nih? Oh yang sebelah sini dia udah sampai kayak berdiri-berdiri gitu. Silakan Ibu, maaf tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Robia dari Majelis Taklim Nurul Falah, Desa Kecipir, Blangko, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Ya, mau bertanya sama siapa Bu? Mau bertanya kepada Habib Usman. Habib. Maaf, Pak. Silakan Ibu. Afwan Bib. Bib, Pak, kalau sholat Isya menjadi waktu sholat terbaik untuk dilaksanakan agar tidak tergolong orang yang munafik, apakah masih berlaku untuk orang yang ketiduran tapi terbangun masih? Tapi terbangun masih melaksanakan sholat Isya. Oh gitu, jadi sempat ketiduran dulu. Tapi ketidurannya dari maghrib nggak Bu? Iya. Dari maghrib? Maksudnya dia setelah salat maghrib tertidur. Terus Oh. tahu-tahu terbangun tengah malam. Masih bisa kah salat isya? Oh gitu, baik, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Gimana tuh Bib? Mohon tausiahnya Bib. Khairafun Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, batas waktu sholat Isya menurut mazhab Imam Syafi'i adalah jam 12 malam. Ataupun tengah malam. Jadi kalau misalkan setelah itu mau jam 2, jam 3, itu batasnya udah lewat. Batasnya itu tengah malam menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka segerakanlah sholat Isya. Dan ada pertanyaannya tadi menarik. Apakah termasuk daripada golongan orang-orang yang munafik ketika dia tarikus salah, dia meninggalkan sholat Isya ataupun sholat subuh, itu bagian daripada orang munafik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun athqal." Tidak adalah salat yang paling berat alal munafik, atas mereka orang munafik, min salatil fajar wal isya. Salat fajar dan salat isya dia susah salatnya, dia susah ibadah di waktu subuh, dia susah waktu isya, maka dia adalah orang yang munafik. Berat salat subuh, berat salat isya, munafik. Bahkan dia tarikus salat, dia meninggalkan salat, dia orang munafik. Terus kalau ketiduran, sesekali boleh kalau ketiduran. Misalkan habis sholat maghrib ya kan, dia ketiduran sampai waktu subuh. Dia ketiduran sampai waktu subuh. Sesekali mungkin kecapean, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa. Dan tidak ada hukum bagi orang yang tidur. Nggak ada hukum bagi orang yang tidur. Tapi kalau dia kebangun jam 11-nya atau jam 12 dia kebangun dan dia sengaja tidur lagi, dia dosa. Kenapa? Dia udah kebangun. Sama seperti orang ketiduran, dia tidur jam 8, 9 malam. Atau jam 10 malam dia tidur, bangunnya jam 7. Bangunnya jam 7, dia gak ngendusin sama sekali. Gak apa-apa, dia langsung buru-buru sholat. Tapi kalau misalkan dia kebangun jam 5-nya, dia tidur lagi. Walaupun 2 detik dia bangun, dia tidur lagi. Maka dia berdosa. Dia berdosa. Jangan sampai kalian dikencingin sama setan. Sehingga kalian tidak bisa bangun. Berarti kalian adalah tempat, berarti kalian adalah WC-nya setan. Karena gak bangun, dikencingin, ya kan? Oleh karena itu ayo bangun sholat subuh. Jangan sampai kamu menjadi orang yang munafik. Wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Ingat, dan mereka tidak akan mengerjakan sholat, melainkan karena mereka adalah orang yang munafik, yang malas. Yang malas itu adalah mereka, orang-orang yang munafik. Kalau orang yang munafik itu, dia gak paham makna sholat subuh dan isya. Karena subuh dan isya
walaupun dia nggak sanggup, dia segerakan karena pahala yang besar di dalamnya. Kalau dia tahu dia merangkak. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khair Bib. Jadi kita harus tahu musuh kita itu adalah setan yang nyata ya Bib ya. Jadi kita harus kuat-kuatan nih. Intinya kalau kita tidur berarti kita kalah, udah gitu aja. Kalau kita nggak mau kalah ya bangun. Harus kuat-kuatin, bismillah insya Allah kita sama-sama saling mengingatkan supaya mempertebal iman kita insya Allah. Nah jamaah Islam itu indah, habis ini masih akan ada pembelajaran dari guru-guru kita dengan tema yang indah sekali tentang waktu-waktu yang paling mulia untuk melaksanakan sholat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.